Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Pendidikan Biologi U 2020, kelompok 1 dengan anggota Fadila Zahra Arika NIM 025, saya sendiri Nabilia Faiza NIM 053, dan Mauren Maulidiana Masita. Kami akan mempresentasikan topik identitas nasional. Sebelum memasuki dalam materi, seperti yang kita tahu dan dunia tahu, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keindahan sebab memiliki kekayaan keanekaragaman. Indonesia memiliki 17.504 pulau, 1.340 suku, 6 agama yang diakui, dan keragaman budaya dari seluruh daerah. Namun, di balik keindahannya, Indonesia tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan. Permasalahan tersebut dapat berasal dari cara pandang hidup seseorang atau suatu kelompok, atau dapat juga berasal dari kecintaan masyarakat yang berlebih terhadap wilayah asalnya. Oleh karena itu, identitas nasional sangat penting untuk dipelajari supaya Indonesia terhindar dari keretakan masyarakat dan juga terhindar dari konflik-konflik lokal hingga internasional. Oke, masuk ke materi. Yang pertama ada pengertian identitas nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, identitas memiliki arti sebagai ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. Sedangkan nasional memiliki arti bersifat kebangsaan atau berasal dari bangsa sendiri. Dengan demikian, identitas nasional merupakan ciri khas yang dimiliki oleh suatu negara dan tidak dimiliki oleh negara lainnya. Selain itu, identitas nasional juga dapat dikatakan sebagai kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang terdiri atas beribu suku yang dihimpun dalam satu kesatuan kebudayaan nasional dibawahi oleh payung Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama adalah faktor objektif, meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis Indonesia. Contohnya seperti Indonesia merupakan wilayah kepulauan, Indonesia memiliki iklim tropis, dan memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Faktor kedua yaitu faktor subjektif, meliputi faktor historis atau sejarah, sosial atau kehidupan kemasyarakatan, politik, dan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mauren. Mauren, silakan. Menurut teori yang dikemukakan oleh Robert Duplantis, munculnya identitas bangsa didapat dari hasil interaksi dari 4 faktor penting, yaitu yang pertama adalah faktor primer. Faktor primer sendiri cakup etnis, teritorial, bahasa, agama, dan sejenisnya yang ada di Indonesia. Yang faktor yang adalah faktor reaktif. Faktor reaktif sendiri mencakup tentang upaya pencarian identitas alternatif melalui model kolektif rakyat. Seperti yang diketahui, Indonesia telah mengalami penjajahan selama kurang lebih 3,5 abad. Dan salah satu hal yang dapat digunakan untuk memunculkan identitas nasional adalah dengan cara kembali kolektif yang dipilih oleh rakyat selama mengalami penjajahannya. Ketiga yaitu faktor yang ketiga yaitu faktor penarik. Faktor penarik sendiri mencakup bahasa resmi,
perkembangan birokrasi dan juga penetapan sistem pendidikan nasional yang di Indonesia. Yang terakhir adalah faktor pendorong. Faktor pendorong sendiri meliputi pembangunan dari komunikasi dan teknologi. Diketahui komunikasi adalah salah satu beberapa hal yang sangat penting dalam memunculkan suatu identitas sebuah negara. Next. Selanjutnya adalah karakteristik identitas nasional. Karakteristik dibangun secara terus-menerus dan berkelanjutan seiring dengan berkembangnya sebuah bangsa. Karakteristik sendiri mencakup norma, nilai, serta kekhasan tersendiri dari diri sebuah bangsa yang bersumber dari pengalaman sejarah, asal persamaan nasib yang ada, dan membentuk sebuah komitmen dan sendiri yang membedakannya dengan negara lainnya. Next, selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari identitas nasional. Bentuk identitas nasional dapat dikhususkan dengan bentuk identitas nasional dikhususkan pada daftar sebagai berikut. Yang pertama adalah bahasa Indonesia yang dijadikan bahasa resmi dan juga bahasa kesatuan Indonesia. Yang kedua adalah sang putih. Sang merah putih sendiri menjadi salah satu komponen penting dalam terjadinya proklamasi kemerdekaan yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya sendiri merupakan lagu yang pertama kali diperdengarkan pada Kongres Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dinyanyikan kembali pada saat proses proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan simbol yang dianut oleh masyarakat rakyat Indonesia, yaitu yang berarti berbeda-beda tetap satu jua. Seperti yang diketahui, Indonesia dari berbagai suku, agama, dan juga ras yang berbeda-beda. Namun kami tetap hidup bersama dan dalam satu negara, yaitu Indonesia. Yang kelima yaitu Pancasila. Pancasila sendiri sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Pancasila diresmikan pada tanggal 1 Juni 1945 jadi dasar dari penyelenggaraan sebuah negara Indonesia. Yang selanjutnya adalah burung garuda. Burung garuda merupakan simbol kenegaraan dari Indonesia. Pada burung garuda semboyan negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya adalah Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 merupakan hukum tertinggi yang berlaku yang saat ini dijadikan sebagai acuan bagi segala hukum yang ada di Indonesia. UUD juga mengandung tujuan dan juga cita-cita bangsa Indonesia yang semua dalam pembukaannya. Selanjutnya ada bentuk negara yang diambil oleh Indonesia adalah republik, di mana kekuasaan berada di rakyat dan negara dipimpin oleh seorang presiden. Yang terakhir adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan pemikiran yang dipakai di negara Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Zahra. Baik, kasus identitas nasional. Yang pertama, kecenderungan masyarakat lebih mencintai produk luar negeri. Yang kedua, reok Ponorogo diakui Malaysia sebagai tarian barongan. Dan yang ketiga, batik wayang kulit dan kuda lumping yang diklaim oleh Malaysia. Identitas nasional merupakan suatu jati diri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa yang mana tidak dimiliki oleh bangsa lain. Tentunya ada faktor yang mendukung adanya identitas nasional, yaitu faktor objektif dan subjektif.
Identitas nasional juga memiliki karakteristik yang mencakup norma, nilai khas, dan rasa persamaan nasib. Sudah banyak kasus yang berkaitan dengan identitas nasional ini. Dengan adanya kasus tersebut, seharusnya dapat menyadarkan masyarakat pentingnya menjaga suatu identitas nasional. Hendaknya masyarakat mulai membiasakan diri untuk lebih mencintai segala sesuatu yang dimiliki Indonesia, dan pemerintah hendaknya lebih menjaga ketat produk lokal Indonesia agar tidak diklaim oleh negara lain. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.